praktikum hari ini kita akan melanjutkan ya materi yang pertama, yaitu analisis spektrum sinyal. Ya, kalau di dua pertemuan kita membahas mengenai bagaimana menganalisis sinyal dalam bentuk gelombang kotak, ya, kemudian segitiga, gergaji, dan berikutnya adalah AM dan FM. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis spektrum sinyal manusia, ya, atau suara manusia. Jadi kalau kita lihat di sini berikutnya itu adalah 147 ini ya, 147. Ini adalah spektrum sinyal suara manusia. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Ya tentunya kita akan mencoba mengambil suara manusia itu ya dengan cara menggunakan mic. Nah tentunya mic yang ada ini adalah mic di komputer kita ya, atau menggunakan laptop. Dan nanti suara itu akan dianalisis seperti biasa menggunakan multisim. Jadi pertama kita akan merekod ya suara menggunakan mikrofon. Dengan memilih menu pada multisim yaitu simulate, instrument, lab view, instrument, microphone. Jadi kita lihat sekarang bagaimana prosesnya begitu ya. Multisim, mana multisim, oh nasional. Multisim ya. Ya ini adalah tampilannya. Jadi tadi menggunakan ini simulate, kemudian instrumen, kemudian lab view instrumen. Nah di sini ya, ini ada beberapa instrumen yang bisa kita gunakan. Kita akan menggunakan mikrofon. Nah tentunya kalau nanti kita mau mendengarkan apakah rekodnya ini sudah berhasil apa tidak, ya kita bisa menggunakan speaker ya. Jadi sama, simulate, instrumen, view, dan ini adalah speaker. Mana speaker? Nah ini speaker. Nah tapi tentunya sebelumnya kita harus merekod dulu ya, dan merekodnya menggunakan mic ini tidak perlu di running ya. Jadi kita cukup melihat dari properties mic ya. Ini mic ini propertiesnya adalah ini. Pertama tentu sumber mic-nya kita. Kemudian durasi. Nah ini yang harus Anda perhatikan durasinya. Karena ini bukan merupakan data asli ya. Data asli itu bukan disimpan dalam file tertentu seperti MP3 atau WAV gitu ya. Ini adalah file simpan dari lab view dari punyanya multisim, sehingga durasi 1 detik ini akan menghasilkan data yang cukup banyak gitu ya, untuk bisa ditampilkan ya, sehingga ya ini durasinya jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti berat komputernya ya, karena kita tentu tidak bisa mengharapkan rekornya kayak ngerekod pakai alat ya yang bisa 1 jam 2 jam ya. Ini hanya untuk simulasi gitu ya, jadi tentunya terbatas. Ini kita defaultnya 1 detik saja, atau mungkin bisa kurang ya. Kemudian yang penting adalah ini frekuensi sampling
ya kita sudah mempelajari bahwa menurut teori Nyquist frekuensi yang akan dicuplek itu adalah 2 kali dari frekuensi sampling itu adalah 2 kali frekuensi yang dicuplek. Jadi kalau di sini frekuensinya itu adalah 11 kilo, maka nanti kita mengharapkan sinyal yang dicuplek itu maksimal adalah 5 kilo ya, atau 5,5 kilo. Nah, kalau kita ingin mengharapkan suara yang lebih bagus lagi, ya tentunya sampling rate-nya dinaikkan ya, ini sudah dinaikkan. Ya. Tapi sekali lagi bahwa menaikkan rate ini juga akan berakibat banyaknya data ya. Nah, ini juga akan memperberat. Ya, jadi nanti Anda bisa mencoba-coba ya di beberapa nilai ya. Jadi tergantung dari spek komputer Anda. Kalau komputernya cukup baik ya barangkali bisa lebih tinggi ya. Nanti bagaimana ya hasilnya ya. Kemudian nah nanti baru kita record ya, ini coba ya. Dan karena durasinya cukup singkat, maka ya Anda harus ngomong dulu baru direkord gitu ya. Kalau Anda ngeklik baru ngomong, nanti akan ada jeda gitu ya. Seolah-olah sinyalnya tidak ada ya. Padahal memang itu jeda antara kita menekan tombol record dengan kita bersuara ya. Jadi misalnya kita bilang halo gitu ya. Halo, apa kabar? Nah, berarti ini sudah direkod ya, mudah-mudahan masuk karena ini mic-nya kan dipakai 2 ya, 1 untuk tim, 1 untuk ini, bisa enggak ya? Kita lihat kita bisa menggunakan osiloskop ya untuk mengecek apakah sinyalnya ini sudah masuk. Ini kita cek. Dan osiloskopnya ini karena ini groundnya ya, kita kasih ground. Nah, sekarang kita lihat, kita baru run ya. Kita baru run, mudah-mudahan masuk. Kita lihat, dan karena ini cukup kecil, jadi kalau 5 volt ini terlalu besar ya, kita naikkan. Jadi kalau enggak ya, nah ini ya, ini ternyata ini terlalu kecil ya, ini sudah masuk. Ini saya besarkan, oh ini. Ternyata baru masuknya setelah beberapa saat ya. Ini kita pause saja ya. Nah ini. Cuman kalau kita melihat di sini, nah ini adalah salah satu cuplikan ya dari suara yang direkam tadi. Ini adalah salah satu contoh suara manusia. Anda bisa mengukur ya kira-kira frekuensinya berapa ya dari sini. Dari 0 ke 0 ya. Ya ini perkiraan saja. Ini anggap aja ini kan 1 sinus ya, meskipun sinus tidak sempurna. Ketemunya adalah sekitar 1 milisecond ya. 1 milisecond ya berarti 1 kilo ya. Jadi ini 1 kilo ya. Namun kalau kita melihat bahwa ada lagi yang lebih sempit ya. Dan juga harus dipahami juga bahwa frekuensi sampling kita tadi hanya 11 kilo ya. Jadi
Tentu frekuensi yang bisa dicuplek paling banyak itu ya 5,5 itu. Ya, tidak mungkin nanti kita bisa mengukur sinyal di sini frekuensinya lebih dari 5 kilo, karena frekuensi sampling kita hanya sampai di 5,5 ya. Nah, kemudian setelah kita bisa mengamati menggunakan osiloskop, kita akan mencoba mengamati menggunakan spektrum analyzer ya. Nah, ini tinggal di paralel saja. Kemudian kita lihat ininya. Nah, yang harus Anda perhatikan tadi ya, frekuensi sampling yang kita pilih itu kan 11 kilo. Berarti kan frekuensi maksimumnya setengahnya, berarti kan 5. Nah, kalau 5 berarti spannya kita ya jangan 100 ya. Di spannya kita ya di sekitar 5 ya, katakanlah. Soalnya ya kita harus mencari ini yang paling bagus nanti gambarnya, katakanlah soalnya 20 kilo, kira-kira bagus enggak gitu ya. Ini kita pilih 0 dan 20 ya. Nanti kalau kurang bagus kita perlebar atau kita perpendek ya, tergantung gambarnya. Kemudian resolusi juga ini harus yang paling kecil ya, supaya memperoleh hasil yang baiknya. Jadi ini otomatis Anda pilih aja yang paling kecil, nanti akan otomatis dia milih yang optimalnya. Jadi saya tadi pilih 1 Hz, ternyata nih dipilihkan ini. Nah, sekarang untuk mengetahui kapan spektrum itu diamati, kita melihat 2 instrumen sekaligus ya, yaitu di osiloskop maupun di spektrum. Jadi kita tahu nanti ketika sinyalnya itu sudah datang baru kita amati ya, karena barangkali kalau tidak ada tampilan di osiloskop kita tidak tahu kira-kira kapan sinyal itu akan muncul di layar. Jadi kita lihat ini berarti kan sinyalnya belum ya, ini pencuplikannya belum terjadi ya, atau rekamannya belum ada ya, maka di sini juga 0 ya. Nah, ini juga belum kelihatan. Oh ya, ini juga masih kecil ya. Ini terlalu besar, ini kita kecil. Ya. Nah, kita lihat di sini. Yang spektrum ya, ini kita lihat di spektrum ini sudah muncul ya. Cuma kita lihat di sini, ini sudah pada ini skala yang paling sensitif 0,01, tapi sinyalnya masih terlalu kecil ya, sehingga ini nanti berpotensi untuk menyulitkan dalam pengamatan ya. Dan kalau kita lihat, nah ini kita lihat ya, ternyata rentangnya ini hanya berapa nih ya, sekitar 5 kilo ya. Di sini sudah 0 ya, di sini sudah 0. Ya tahu terlalu kecil ya, nggak bisa diamati, sehingga span kita itu harus diperbesar atau perkecil ya. Jadi ternyata di sini ya mungkin sampai 11 kilo coba ya, 11 kilo. Di span 20 ini terlalu panjang, kita coba aja lagi ya, 12. Ini perlu disesuaikan ya.
Kemudian coba kita run lagi, mudah-mudahan hasilnya sudah lebih baik. Nah, sudah mulai. Itu kita pause. Nah, ini sudah mulai ya. Ini sudah mulai. Nah, itu. Ya, memang kita harus punya ini ya. Wah, terlambat ini tampaknya ya. Kita ulang. Oh, ini masih ada. Ya, ini. Kita pause saja ya. Jadi yang tampak di sini, yang atas adalah bentuk sinyal dalam kawasan waktu, yang bawah adalah bentuk sinyal dalam kawasan frekuensi. Ya, kita lihat di sini untuk yang spektrumnya ya. Ini puncak-puncaknya ini adalah bisa Anda bayangkan adalah sinus-sinus yang banyak ya. Ya, kemudian di sini ya, karena frekuensi cuplik kita itu tadi hanya sampai 11 kilo ya, sehingga ya span tertingginya ya 11 gitu ya. Tapi juga ternyata bahwa suara atau kemampuan mic-nya itu juga hanya di sekitar 5 kilo ya, di sini tidak kelihatan lagi ya. Ini malah 2 kilo yang puncak. Nah, untuk itu karena ini sinyal terlalu kecil dan memang mic itu keluarannya juga tegangannya kecil ya, maka kita perlu melakukan penguatan terlebih dahulu ya, supaya mudah untuk diamati ya. Jadi kita coba diperkuat ya. Nah, diperkuat sinyalnya, jadi sebelum masuk ke instrumen, sinyal ini diperkuat dulu supaya sinyalnya cukup mudah untuk diamati ya, atau cukup akurat untuk diamati ya. Caranya menggunakan penguat. Nah, penguat ini ada beberapa jenis ya, bisa menggunakan transistor maupun bisa menggunakan IC ya. Kita gunakan yang paling mudah saja, yaitu IC ya, atau biasa dikenal sebagai operational amplifier. Jadi mungkin sudah dihapus juga. Jadi operational amplifier simbolnya seperti ini ya. Dia memiliki dua terminal, satu adalah terminal positif, satu ada terminal negatif ya. Nah, untuk memperkuat ya ini nanti silahkan bagaimana teorinya. Kita ada dua konfigurasi ya untuk bisa memperkuat. Ini R1, ini RF ya. Ini input, ini output. Jadi PO dibagi VI itu rumusnya adalah 1 per F per R ya. Nah, ini ada dua konfigurasi. Ini adalah yang non inverting. Ada juga nanti konfigurasi yang inverting ya. Ya. Nah, cuman kalau yang inverting ini berarti fase dari output berbeda 180 derajat terhadap input. Kalau yang positif ini berarti fase output sama dengan fase input ya. Kita gunakan ini saja supaya tidak mengubah bentuk gelombang ya. Jadi kita coba perkuat sekitar 10 kali begitu.
Kalau 10 kali berarti kan ini 1 plus katakanlah ini 1 kilo, di sini 10 kilo dan 1 kilo yang 11 kali ya. Coba kita gunakan itu untuk memperkuat sinyal ya. Jadi kita ambil ini op-amp, nah, analog, kemudian ini juga bisa ya. Nah ini aja ya, op-amp, pakai ini aja ya, op-amp virtual. Kita coba pakai ini. Kemudian tentu menggunakan R ya. R-nya tadi 1 kilo dan 10. Ya, jadi ini di ya dikasih ground, kita copy aja dari sini. Dan inputnya kita masukkan mic, outputnya kita ke oscilloscope dulu ya. Kita ingin tahu apakah sudah berhasil belum ya. Jadi diganti 10 kilo ya. Penguatannya sekitar 10 kali. Oh keliru nih, outputnya hilang ya. Ya, kita cek, kita running. Ya, ini masih menggunakan volt per diff lama, sehingga harusnya sinyalnya lebih besar ya. Nah ini sinyalnya besar ya, sehingga ini apa, tidak sampai di atas ya, sampai flip ya. Coba kita bandingkan dengan spektrumnya ya. Oke. Ya. Jadi kita akan melihat ya, mudah-mudahan hasil tampilan dari spektrumnya ini lebih jelas kelihatannya. Jadi kalau kurang jelas nanti R-nya bisa ditambahkan penguatannya supaya tampilan di spektrum maupun di oscilloscope ini lebih baik. Nah ini sudah besar ya. Ya, lumayan. Nah ini kalau ini masih dirasa kurang, kita coba. Nah ini nggak ada. Nah ini sudah cukup besar ya. Kita lihat, jadi ini skalanya bisa kita turunkan. Nah ini kan lebih baik. Ini bisa kelihatan ya, dan ya kalau kita melihat di sini ternyata suara saya itu maksimal itu ya di sekitar ini ya, 4 kilo ya. Ya, suara saya atau mungkin mic-nya ya. Ini kan tergantung, ada beberapa instrumen ya. Jadi entah dari suara saya atau dari mic-nya yang mungkin kemampuannya ini sampai 4 kilo.
Ya, makanya kenapa di Telkom juga standarnya itu 4 kilo ya, karena ternyata ini Anda lihat suara tertinggi itu di frekuensi 3,7 ya, atau 4 kilo. Nah, kalau ingin memperoleh hasil pengamatan yang bagus, ya tentunya spannya kita kecilin lagi ya. Tapi ternyata di sini ada lagi, ini masih ada sedikit ini. Ya, jadi memang kalau yang bagus itu frekuensi spannya itu ya setengah dari frekuensi cuplik. Jadi kalau frekuensi spannya dari 11 kilo, frekuensi cupliknya 11 kilo, spannya ya 6 kilo gitu atau 5,5 ya. Supaya hasilnya lebih baik. Jadi kita coba spannya dikecilin lagi ya. Katakanlah 6 kilo. Ya, supaya hasilnya lebih akurat ya, gambarnya lebih bagus. Ini berarti namanya. Nggak bisa ini. Oh, nggak bisa. Oh, ini perlu di stop. Oh, ini kenapa? Oh, ini 6 head ya. Ini 6 kilo, 6 kilo. Kemudian bisa nih. Oh, ini spannya 6. Ya. Sekarang kita cek lagi. Sekarang ya, jadi dari sini nanti Anda amati dulu satu periode 1 detik itu. Nanti Anda pilih signal yang menurut Anda paling bagus ya. Dari sisi amplitudo terbesar, dari sisi gelombang juga bisa diamati. Ini nanti saya siap-siap nge-pause. Tapi kira-kira ya ini misalnya ini kan cukup bagus ini. Nah, ini gambarnya sudah cukup bagus ya. Kita tinggal adjust skalanya ya, kalau ini terlalu besar. Nah ini kan cukup bagus ya, kelihatan ini. Jadi nanti Anda bisa tulis puncak-puncaknya ini di mana saja ya, misalnya di sini di 128, 144. Kemudian di mana ini lagi nih, ini di 400. Ini puncak lagi di 754 ya. Dan seterusnya ya, sampai ini tertinggi terakhir ini di 3,5 ya, 3,3. Kemudian ini juga karena ini terpotong, ini berarti perlu di wallpaper div-nya ini perlu dinaikkan sedikit. Nah ini kan kelihatannya. Jadi nanti Anda gambar ini dalam kawasan waktunya seperti ini atas, dan dalam kawasan frekuensi ya, termasuk nanti Anda ukur pula puncak-puncak dari kawasan waktu maupun kawasan frekuensinya ya, boleh digambar. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita kembali ke oh ya. Tadi terkait yang setting resistornya itu Pak, kan penguatannya tadi kan 11 kali ya, yang 1 plus 10 kilo per 10 kilo per 1 kilo. Nah itu apakah si ordo dari resistornya itu harus dalam kilo atau bebas ya Pak? Kayak misal sama-sama 11 kilo, apakah boleh 1 plus 100 ohm per 10 misalkan? Ya, jadi kalau ini adalah op-amp ideal, itu tentunya tidak ada batasan ya. Yang penting kan perbandingan antara
R1 dan R2 ya, atau RF dan R2 itu. Tapi kalau di dalam prakteknya, nah ini Anda harus perhatikan ya. Ini kalau dalam prakteknya nanti adalah menyangkut tentang spesifikasi dari op-amp itu sendiri. Jadi op-amp itu ada yang memiliki sensitivitas tinggi, ada yang memiliki sensitivitas rendah. Ya, otomatis kalau mempunyai sensitivitas rendah, ya kalau Anda dikasih R yang besar, katakanlah 100 kilo dan 10 kilo, itu kan berarti arusnya kan kecil ya. Dengan tegangan yang sama, R-nya besar, itu kan arusnya kecil. Nah, kalau arusnya kecil, maka bisa jadi op-amp ini kurang ya, inputnya kekecilan. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya Anda menggunakan op-amp yang sensitif, kemudian R-nya cukup rendah, katakanlah 1 ohm dan 0,1 ohm gitu ya. Itu kan otomatis R-nya rendah, berarti kalau tegangannya sama, harusnya lebih besar. Nah, ini yang kan justru tidak baik ya. Jadi memang itu ada nilai-nilai yang ya bisa dikatakan seperti efektif ya, nilai efektifnya gitu ya. Tapi umumnya memang kita milihnya itu ya di sekitar order kilo ya. Jadi misalnya 1 kilo dan 10 kilo. Jadi kalaupun tegangannya rendah itu 1 kilo itu masih mungkin arus yang mengalir di sini di masing-masing ini ya, jalur ini masih cukup mampu untuk menggerakkan dari op-amp gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda pilih 100 mega dan 10 mega, lah ini kan arusnya sudah terlalu kecil. Ini mungkin kalau secara praktek tidak sesuai dengan harapannya. Jadi memang perlu suatu intuitif ya, atau suatu ya perkiraan ya. Kalau kita sudah sering nanti bergaul ya dengan jenis-jenis op-amp, maka kita akan bisa memahami nanti op-amp ini cocoknya order sekian-sekian gitu ya. Itu kira-kira. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita kembali ya ke sini. Jadi ini record, kita sudah sampai di posisi 2 ini, kemudian perkuat ya, ini tadi dengan op-amp ya. Anda juga bisa mungkin nanti memperkuatnya tidak menggunakan yang non inverting, Anda bisa menggunakan yang inverting, nanti kira-kira Anda bandingkan bagaimana ya. Kemudian amati dengan osiloskop dan spektrum ya, kemudian gambar sinyal dan spektrum frekuensinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah apa langkahnya, kemudian apa yang harus diminta. Yang diminta itu ininya. Ya ini, jadi ini 167 ini itu gambarkan sinyal keluaran dan spektrumnya. Kemudian cari amplitudo dan frekuensi yang dominannya. Jadi amplitudo dan frekuensi dominan tentu tadi ya dari multisim. Sayangnya ini sudah saya tutup ya. Kelihatan enggak ini? Oh masih kelihatan. Nah ini jadi ini amplitudo yang dominan ya tentunya yang di puncak-puncak ini ya. Puncak-puncak ini berapa ya milivoltnya atau voltnya ya. Ini harusnya mili. Kemudian frekuensinya berapa ya. Demikian juga ketika nanti kita gunakan osiloskop ya. Nah tentunya yang digambar ya yang diamati saat ini ya, atau yang diamatinya, karena suara manusia itu kan bukan suara yang periodik ya, bukan gelombang yang periodik ya. Jadi kalau apa, Anda nanti tentu ambil aja satu section yang tadi ya, dipilih yang paling bagus lah menurut Anda untuk bisa diamati gitu, ya. Jadi mungkin Anda perlu mengamati dulu dalam 1 detik, terus kemudian Anda
merencanakan mana yang akan di-pause, kemudian baru digambar. Dan kemudian ya nanti Anda mencoba paling tidak ada 5 kata gitu ya. Jadi katakanlah ini adalah cuplikan gelombang kata halo, kemudian ini adalah gambar dan spektrum cuplikan kata apa, kemudian kabar ya, baik, bukan gitu ya. Jadi paling tidak nanti ada 5 pengamatan. Nah, kata-katanya bisa Anda pilih sendiri ya, tapi tentu nanti ya ditulis ya, misalnya kata halo atau apa kabar gitu ya, tidak hanya gambar saja. Tuh. Kemudian kita kembali lagi, ternyata perintahnya di sini ya, saya agak lupa. Nah ini. Kemudian 1.5 analisa dan pembahasan. Nah ini nanti yang harus Anda buat laporan lengkapnya ya, yang sebelum UAS ini, ya, atau ya setelah UAS lah paling tidak. Jadi perhitungan deret Fourier untuk sinyal sinus, kotak, segitiga, dan gigi gergaji. Kemudian spektrum dari perhitungan deret Fourier ya, minggu atau ya kemarin beberapa kelas resistor sudah bisa menghitung ya. Jadi ini bandingan spektrum sinyal, hasil pengamatan dan perhitungan ya. Jadi ini. Kemudian perbedaan spektrum sinus, kotak, gigi gergaji, ini. Jadi ini nanti yang Anda kerjakan di laporan akhir. Ya. Kalau untuk saat ini ya Anda hanya melihat di gambarnya ya, atau gambar aja. Begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Ya, kalau tidak ada, berarti sudah sudah memahami. Jadi silahkan nanti seperti biasa Anda lakukan ini untuk 5 kata tadi. Kemudian Anda gambar, Anda upload ya. Termasuk juga rekamannya ya. Gitu. Sebelum kita akhiri, apa ada yang ingin ditanyakan? Wah, ini masih ada yang kurang absen ya. Ya, sambil menunggu mungkin ada yang ditanyakan. Saya akan share lagi QR code yang baru. Red biru. Ya, kalau tidak ada kita akhiri ya. Silakan dikerjakan ya. Selamat pagi.